Bertemu lagi dalam cerita sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang pembantaian massal yang terjadi di Kalimantan Barat, tepatnya di wilayah Mandor. Peristiwa ini dikenal juga sebagai tragedi Mandor berdarah. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita bahas. Kedatangan Jepang di Kalimantan Barat. Peristiwa kapal terbang 9 tanggal 19 Desember 1941 mengawali kedatangan Jepang di Pontianak, Kalimantan Barat. Jepang mengeluarkan bom dari perut pesawatnya dengan tujuan tangsi militer ke Nil Belanda. Namun melesat dan menghantam penduduk Pontianak. Peristiwa ini menimbulkan banyak penduduk yang tewas. Tanggal 2 Februari 1942, Jepang mulai menginjakkan kakinya di Pontianak dan mengusir pasukan ke Nil Belanda yang dikenal garang dan dibenci rakyat. Sambutan rakyat Pontianak dan Sultan terhadap Jepang sangat besar. Jepang dianggap sebagai pembebas dari penjajahan Barat. Bendera Hinomaru mulai dikibarkan di beberapa tempat, bahkan di depan Istana Kesultanan. Jepang yang bersemangat menguasai Pontianak mulai melancarkan strateginya dengan memulai dari propaganda yang menyatakan Jepang sebagai saudara tua dan menebarkan janji membebaskan negara di Asia dari penjajahan Barat. Untuk mengambil hati rakyat, Jepang juga membangun banyak sekolah-sekolah dan memberikan kesempatan bagi rakyat masuk dalam organisasi militer Jepang dengan tujuan memobilisasi rakyat agar membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Namun, ada satu hal yang dilarang Jepang, yaitu seluruh aktivitas politik harus dibubarkan. Janji kemerdekaan yang dihembuskan hanya isapan jempol. Seiring waktu, pasukan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terdesak lewat kemenangan sekutu dalam berbagai pertempuran. Sikap Jepang mulai berubah terhadap rakyat. Jepang mulai menerapkan kewajiban seikei, kewajiban kinroshi, atau kerja bakti yang setiap minggu, baik pelajar ataupun rakyat, dikerahkan untuk melakukan kerja bakti, membangun infrastruktur untuk keperluan sipil dan militer. Perlahan kewajiban kerja bakti ini berkembang menjadi praktik Romusa yang kejam dan banyak memakan korban. Rakyat mulai menyadari sikap dan seperti apa sesungguhnya Jepang itu. Namun, rakyat tidak punya pilihan lain. Menolak program Jepang sama saja dengan bertemu penyiksaan bahkan kematian. Semakin hari kehidupan rakyat Pontianak semakin menderita. Bahkan, jalanan sepi di malam hari, seperti kota mati. Tidak ada yang berani keluar rumah. Bagi wanita, hidup pada masa ini seperti tinggal di neraka. Pada September 1943, Jepang membentuk rumah bordir, di mana wanita penghiburnya diambil dari rumah penduduk secara paksa dan mengalami pertambahan setiap waktunya. Di bidang ekonomi, Jepang menutup pengiriman kebutuhan pokok yang sebenarnya didatangkan dari seberang pulau, sehingga sembako susah didapat. Jikapun ada, harganya sangat mahal. Pecahnya peristiwa Mandor 28 Juni 1944. Pada April 1942, Sultan Pontianak Syarif Muhammad Al-Qadri mengundang seluruh kepala swapraja ke Keraton Kadriah untuk membicarakan kondisi kehidupan terkini, dan hasil pertemuan tersebut adalah cara untuk mengakhiri penderitaan rakyat dengan mengusir Jepang. Jepang ternyata mendengar adanya desas-desus dan curiga adanya suatu persekongkolan untuk melawan Jepang. Jepang kemudian mendirikan organisasi Nishinkai, yaitu semacam organisasi politik. Organisasi ini dibentuk untuk menyalurkan ide politik untuk kepentingan Jepang. Namun, organisasi ini justru digunakan rakyat sebagai tempat berhimpun orang-orang yang menginginkan kebebasan.
kelompok aristokrat yang ingin melawan Jepang semakin besar, ditambah dengan bergabungnya tokoh-tokoh politik Nishinkai. Gerakan ini bersifat rahasia dan bergerak secara bawah tanah. Bahkan tidak ada yang tahu secara pasti apa nama kelompok dan pemimpin gerakan tersebut. Namun, kelompok ini sering disebut Gerakan 69 karena jumlah anggotanya diperkirakan 69. Sampai sekarang anggota ini tidak diketahui siapa saja orangnya. Kekhawatiran Jepang terhadap Kalimantan Barat mulai menjadi-jadi ketika tahun 1943 di Kalimantan Selatan melakukan pemberontakan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Dr. Bouk Jan Haga. Dia adalah mantan gubernur Borneo pada masa Belanda. Mereka hendak melakukan perlawanan terhadap Jepang pada Januari 1943 dengan didukung ratusan pengikutnya. Sayangnya, pemberontakan ini gagal. Jepang menjatuhkan hukuman mati kepada 25 pemimpinnya, termasuk Gubernur Haga, ditambah tewasnya 240 orang. Pemberontakan di Kalimantan Selatan ini dikhawatirkan Jepang akan memicu pemberontakan di Kalimantan Barat. Untuk mengantisipasi, maka Jepang memutuskan menangkap pihak-pihak yang dicurigai dari berbagai kalangan. Pada 23 Oktober 1943, penangkapan mulai dilakukan dengan menangkap penguasa swapraja, tokoh-tokoh masyarakat, dan kaum cerdik pandai. Mereka ditahan di markas Toketai, dan beberapa tokoh dan kerabat lainnya juga banyak ditangkap dan tak pernah kembali. Pada tanggal 24 Mei 1944, Nishinkai di Pontianak mengadakan konferensi, namun berubah menjadi penangkapan besar-besaran. Seluruh peserta yang hadir ditangkap, dan korban yang lainnya baik keluarga dan kerabat diciduk di rumahnya masing-masing. Pada 28 Juni 1944, Jepang melakukan sidang kilat untuk mengadili mereka yang ditangkap. Menurut pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, mengatakan korban dalam pembantaian massal ini sebanyak 21.037 jiwa. Data ini berdasarkan dari penelitian dengan mengumpulkan data tertulis dan lisan. Sedangkan pernyataan dari pihak Jepang di Pontianak tahun 1946, mereka hanya mengaku membunuh 1.000 jiwa saja. Pada hari Sabtu 1 Juli 1944, koran Borneo Shimbun dalam halaman depannya memberitakan dalam judul besarnya, komplotan besar yang mendurhaka untuk melawan Dai Nippon sudah dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jepang mengumumkan telah melakukan aksi penangkapan dan menghukum mati bagi mereka yang diduga berkomplot melawan Jepang dari 23 Oktober 1943 sampai 28 Juni 1944. Kabar dari koran Borneo Shimbun ini sangat mengejutkan warga Pontianak dan tentu sangat menyedihkan bagi keluarga korban yang pernah dijemput Jepang karena mereka tahu korban yang dijemput Jepang tidak akan pernah kembali. Peristiwa tanggal 28 Juni 1944 bukanlah akhir dari pembunuhan yang dilakukan Jepang. Masih banyak peristiwa kejam yang lainnya hingga berakhirnya pemerintahan Jepang di Indonesia tahun 1945. Untuk mengenang peristiwa yang kejam tersebut, maka Perda Provinsi Kalimantan Barat nomor 5 tahun 2007 menerapkan setiap tanggal 28 Juni diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat, di mana setiap instansi swasta atau negeri diwajibkan untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Peristiwa Mandor tanggal 28 Juni 1944 memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan rakyat, khususnya Pontianak, seperti hilangnya generasi kaum cerdik pandai,
terganggunya pemerintahan feodal lokal karena garis keturunan Kesultanan di Kalimantan Barat banyak yang menjadi korban di peristiwa Mandor tahun 1944. Terjadinya perlawanan etno-gerilya hebat terhadap Jepang. Ini terjadi karena penderitaan yang dialami rakyat sehingga melakukan pemberontakan. Demikian cerita sejarah. Di lain waktu kita akan bahas cerita sejarah yang lainnya. Salam Jas